Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Roli Adiwijaya di Maloli Channel. Apa kabar untuk kawan semua? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja, dan semoga dilancarkan segala usahanya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan instalasi hidroponik DFT yang mini atau super mini mungkin. Ini untuk teman-teman yang mungkin lahannya cukup terbatas atau mungkin sempit. Ini saya buatkan atau memperlihatkan instalasi yang saya buat dengan sistem DFT yang ukurannya cuma panjang 1 meter dan lebar 50 cm mungkin. Penasaran bentuknya seperti apa atau instalasinya seperti apa? Simak terus videonya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan memperlihatkan instalasi hidroponik sistem DFT yang mini atau super mini mungkin. Ini untuk teman-teman yang baru mau mulai menanam hidroponik. Mungkin ini bisa buat acuan yang lahannya cukup terbatas, mungkin cuma lebar 1 meter, panjang 1 meter, lebar 50 cm. Mungkin untuk instalasi ini bisa dipergunakan dan terbatas biaya juga. Ini instalasi hidroponik dengan botol aqua bekas, mungkin habisnya sekitar 100 ribuan mungkin. Ini untuk teman-teman yang baru belajar atau baru memulai menanam sayur atau mungkin buah dengan sistem hidroponik. Mungkin ini bisa jadi acuan untuk teman-teman membuat instalasi tersebut. Ini saya akan memperlihatkan instalasinya dan mungkin ukuran-ukurannya saya akan perlihatkan juga. Ini untuk yang sebelah sini dulu ya. Saya jelaskan instalasinya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan sistem instalasi hidroponik DFT, yaitu dari air dari tandon. Ini ada tandon, ini disalurkan oleh pompa hidroponik atau pompa air lah. Ini beli yang murah ada ini, cuma saya punyanya yang ini, jadi saya pakai yang ini saja. Ini kalau beli di online shop juga ada itu. Beli yang paling murah yang bisa naikkan cuma setengah meter atau 50 cm mungkin. Ini tingginya paling cuma 40 cm ini tingginya. Jadi beli pompa airnya yang bisa menaikkan air sampai setengah meter. Di online shop juga banyak. Kalau saran saya ya itu baiknya beli yang Yamano seri SP, karena dia bisa mengeluarkan atau menghasilkan gelembung udara juga itu. Kalau saran saya loh, kalau teman-teman ada referensi yang lain lebih murah ya silahkan beli yang itu. Nah seperti itu, saya lanjut. Ini dari air di tandon disalurkan oleh pompa akuarium ini menuju selang ini disalurkan ke setiap bagian. Ini saya bikin lubangnya sekitar 6 lubang karena saya menggunakan botol air mineral bekas ini 6. Jadi saya lubangi 6.
Nih kurang lebih seperti itu. Itu airnya kelihatan itu net. Nah, airnya keluar mulai pipa ini. Ini pipa ukuran setengah in. Beli yang paling murah saja. Kemarin saya beli yang ini ukuran setengah in. Yang tipe C. C itu yang paling murah, kalau tidak ada ya tipe D. Kemarin saya beli kalau tidak salah 15.000 4 meter mungkin, tapi kegunaannya cuma 100 meter itu paling, karena saya ukuran ini instalasinya ini cuma 1 meter atau 100 cm, jadi saya pakainya cuma 100 cm atau 1 meter saja. Ini lubangnya dibor dengan bor diameter 3,5 mili, 3,5 mili bornya. Itu airnya kelihatan keluar. Ini keluar semua sampai yang paling ujung sana itu juga keluar itu. Tuh teman-teman kelihatan toh airnya keluar. Nah, setelah air keluar itu dia tertampung oleh botol air mineral bekas ini 1,5 liter ini. Ini ada airnya ini tuh kelihatan. Ini ada airnya juga ini. Terus dia itu mengalir ke bawah, mengalir melalui ini selang. Ini keluar airnya. Ini saya perlihatkan. Tuh keluar airnya, keluar air. Ini keluar airnya semua, ini selang ini sampai ujung sana. Nah, yang bawah ini saya pakai pralon 2 in. 2 in juga sama, saya cuma pakai 100 cm atau 1 meter. Yang beli yang paling murah yang tipe C kalau ada, kalau tidak ada ya D. Saya beli kemarin kalau tidak salah itu 57.000, tapi ukuran panjang 4 meter. Kalau cuma butuh 1 meter ya mungkin cuma 15.000 ini. Terus yang paling ujung sana dikasih tutup dop biar airnya tidak tumpah. Yang ujung sana dikasih overshock dari 2 inch ke 1 inch nih. Nah, ini airnya balik lagi ke sini. Nah, intinya seperti ini. Air dari tandon yang dihisap oleh pompa akuarium ini dialirkan ke selang ini, terus menuju ke pipa setengah in. Ini saya kasih lubang semua ini. Sebanyak 6 lubang. Diameter lubang untuk keluar airnya ini 3,5 mili, dan jarak dari lubang 1 ke lubang 2 ini 17 cm. Jadi sama aja dari titik sini ke sini itu 17 cm. Nah, seperti itu teman-teman.
terus dia airnya keluar dari pipa setengah in, dia menggenang ini yang dinamakan sistem DFT, tapi masih mengalir. Ini botol aqua mineral bekas 1,5 liter, terus saya cat putih. Kenapa saya cat putih? Ini untuk mengurangi masuknya intensitas cahaya matahari ke dalam air, biar air bukannya tidak ada lumut, tapi paling tidak mengurangi jumlah lumut. Fungsinya saya cat putih ini itu mengurangi jumlah lumut yang ada di dalam air ini. Bukannya saya cat putih terus tidak ada lumut, itu salah teman-teman. Lumut itu tetap masih ada, pasti tetap masih ada, cuma kalau dicat putih itu mengurangi jumlah lumut dibandingkan jika tidak dicat putih. Itu lebih banyak dan lebih cepat airnya berlumut, seperti itu teman-teman. Nah, setelah air dari pipa ini dia menuju aqua ini atau botol air mineral 1,5 liter, dia keluar mulai aliran ini atau selang ini. Ini keluar air semua dari ujung sana, keluar ke pipa 2 in. Pipa 2 in ini, terus dia ini menuju sana semua, kembali ke tandon. Alirannya seperti itu teman-teman. Sistem hidroponik DFT untuk hidroponik. Ini ukurannya cuma panjang ke sana itu 1 meter dan lebarnya ke sini kurang lebih 50 cm. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai menanam hidroponik atau baru hobi dengan hidroponik, yang baru mulai, ini untuk instalasi DFT, instalasi hidroponik DFT yang super mini, ini bisa jadi referensi mungkin untuk teman-teman yang baru mulai menanam hidroponik yang minim tempat. Mungkin rumahnya yang sangat minim tempat, cuma ada lahan cuma 1 meter dan lebarnya mungkin setengah meter. Ini bisa jadi referensi untuk teman-teman memulai menanam hidroponik. Kalau cuma 1 tingkat kurang, ya dibikin 2 tingkat lagi lah, itu masih bisa. Kalau dulu awal saya membuat itu yang panjangnya 2 meter dulu, itu yang punyai lahan agak panjang sampai 2 meter bisa. Tapi ada teman yang request minta dibuatkan yang ukuran 1 meter, ya ini saya buatkan seperti ini. Mungkin bisa untuk referensi teman-teman yang lain kalau minim tempat atau minim lahan. Dan plus ini cukup hemat juga. Ini saya kemarin total buat ini habis sekitar 100 ribuan lebih mungkin, tapi cukup hemat lah kalau mau memulai. Jadi tidak keluar biaya cukup banyak lah kalau yang mau memulai menanam hidroponik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ukuran pipanya saya juga kasih lihat biar nanti kalau ada yang tanya ini bisa buat ukurannya ini. Nah, ini untuk pipa yang paling atas ini butuh 4 buah. Ini ukurannya 3/4 inch. Pipa 3/4 inch dengan panjang 28 cm. Ini butuh 4 buah. 1, 2,
sana 3 ini, terus bawah itu 4, butuh 4 buah. Terus ini sama 3/4 inch, pipa 3/4 inch. Beli yang paling murah, yang tipe C kalau ada, kalau tidak ada tipe D. Kalau tipe C itu 1 batang, pralon 3/4 inch itu 15.000 mungkin. Nah ini kemarin saya habis 1 batang ini semua ini habis 1 batang untuk buat instalasi ini. Ukurannya 28 cm 4 buah. Terus ini 93 cm untuk yang belakang. Ini 1. Ini sebenarnya kalau sama ini 93, tapi kenapa saya bikin 45? Ini fungsinya seperti ini. Saya bikin 45 tapi 2, fungsinya saya kasih T ini. Nanti kalau dia 2 tingkat, ini bisa untuk penyangga yang bawah ini. Ini buat nyangga, nanti dikasih pipa lagi untuk nyangga seperti inilah. Buat nyangga seperti ini. Biar tidak ambruk ke depan. Fungsinya seperti itu, saya buatkan seperti itu. Tapi kalau dirasa aman ya ini dengan ukuran 93 cm aja cukup 2. 93 cm 2, tapi kalau ingin aman ya dikasih ini sambungan T. Tapi nanti kalau tingkat 2 ini harus dikasih penyangga biar tidak ambruk atau rubuh ke depan. Maksudnya seperti itu. Terus untuk ukuran pipa 3/4 atau pralon 3/4 inch yang beli yang paling murah dengan tipe C itu 15.000. Di sini saya beli 15.000. Terus ini pipa tadi setengah in, pipa pralon setengah in, beli yang paling murah tipe C. Itu kalau saya gunakannya cuma 1 meter atau 1 cm. Kalau dirupiahkan ya 3.500 mungkin. Tapi kalau beli 1 cm di toko bangunan kayaknya enggak boleh deh. Ya terpaksa kayaknya itu enggak boleh. Tapi ada juga yang toko bangunan beli yang meteran itu juga ada, atau beli di tempat barang bekas malah mungkin lebih murah lagi. Ini cuma butuh 100 cm atau 1 meter. Pipa ukuran setengah inch. Terus ini pipa 2 inch. Ini juga sama, cuma butuh 100 cm atau 1 meter. Kalau dirupiahkan sekitar 15.000. Terus ini beli T-Shock. T-Shock ini saya beli 6 buah. Ini ada 6. 1 2 3. Ini 3 arah sana, ini 3 untuk arah sana. Ini bentar. Ini T loh, T nya berarti 1 2, terus ini 3. Untuk yang sebelah sini itu 3, yang sebelah sana 3. Jadi belinya 6 buah. Belinya 6 buah. Untuk T nya T-Shock 3 ukuran 3/4 itu 1 buahnya 3.500 di sini ya. Kalau di sini 3.500.
Kalau di tempat teman-teman saya tidak tahu. Kalau beli di barang bekas mungkin ada yang lebih murah lagi, tapi kalau ada yang jual sih, kalau enggak terpaksa beli yang baru ini. Terus beli keninya ini sekitar yang ukuran 3/4, ini 3/4. Tiga per 4 inch. Ini butuh 8 karena ini kan buat penyangga. Ini hitung dari sini nih biar kelihatan. 1 2 3 terus 4, dan yang sebelah sana itu butuh 4 sama. Tadi butuhnya 8 buah. Keni 3/4 ukuran 3/4 inch butuh 8 buah. Itu satu bijinya ini 2.500 satu bijinya kalau di tempat saya di Jawa Tengah. Kalau di tempat teman-teman saya kurang tahu, mungkin ada yang lebih murah, mungkin ada yang lebih mahal, tergantung sih. Terus ini butuh tutup dop 2 inch, tutup dop 2 inch. Satu buah aja cukup. Ini 2.500 untuk yang pipa ini. Terus ini saya lubangi juga. Kenapa saya lubangi? Biar fungsinya double. Bisa untuk aliran balik dari aliran ini, terus dia balik ke sana. Terus saya kasih ini net pot juga biar bisa ditanam juga ini, biar fungsinya double, tidak untuk aliran balik saja. Ini lubang diameternya saya lupa ini kemarin berapa. Ini untuk pipa net pot ukuran 5 cm ini, tapi diameternya saya lupa ini kemarin berapa ya. Nanti saya tulis di kolom deskripsi saja nanti. Terus saya lanjut untuk overshock. Nih overshock 2 inch ke 1 inch. Ini 8.500 satunya. Ini sebenarnya tidak usah dibeli keni, tidak apa-apa, ini langsung dijatuhkan di tandon bisa. Cuma ini ada sisa ya saya pasang aja, tapi kalau tidak dikasih ini juga tidak apa-apa sebenarnya. Ini kan langsung tumpah ke sini airnya, cuma saya ada sisaan ini ya saya pasang aja. Terus ini keni ini juga kalau tidak dipasang juga tidak apa-apa sih. Ini kan saya kasih takutnya kalau geser ke sini takutnya jatuh, jadi saya kasih ini. Sebenarnya tidak dikasih ini tidak apa-apa karena dia sudah ada ini, paling tidak ada cakepan atau kuatan lah, tidak geser-geser gini lah. Cuma saya tambahin lagi biar tidak geser, tidak begitu banyak bergeser seperti itu. Terus ini sih cuma pipa penyangga, bisa pipa apa aja bisa ini. Ini sebenarnya tidak begitu diperlukan sih, cuma buat tataan penyangga aja. Bisa pakai mungkin bambu atau mungkin sisaan peralon yang lain, tidak apa-apa. Terus ini saya netpotnya pakai aqua bekas yang kecil, ini dilubangi, ini bisa, ini dilubangi, bisa ini dilubangi. Teman-teman pasti bisa lah buat, kalau biar minim biaya pakai aqua gelas. Terus wadahnya ini pakai botol 1,5 liter
itu lebih minim biaya itu. Ini semua ini saya buat hampir habisnya itu 100 ribuan lebih. Tapi kalau 2 tingkat mungkin malah bisa kurang dari 200.000, karena kan dia kayak gandeng geret sekalian beli pipanya kan 4 meter. Kalau beli yang pendek-pendek kan tidak boleh di toko bangunan, jadi jatuhnya agak lebih mahal. Kalau belinya cuma semeter 2 meter itu kan jadinya lebih mahal belinya. Kalau beli langsung lonjoran 4 meter itu lebih murah. Tapi kalau untuk teman-teman yang baru memulai menanam hidroponik ya cukup 1 tingkat dulu aja, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah dirasa yakin atau mantep untuk bikin lebih banyak lagi ya ini bisa dibikin sampai 2 tingkat itu bisa. Terus ini beli selangnya, ini sebenarnya ini selangnya awalnya putih. Itu kalau pakai selang putih juga enggak apa-apa sih. Selang tukang biasanya ada. Belinya di toko bangunan. Itu murah, paling cuma butuh 1 meter itu paling. 1 meter paling 1.500 mungkin itu. Ini yang putih tapi paling butuh 1.500. Nah jaraknya ini sama saya ini ya sama 17 cm. Ini saya ambilkan contohnya yang saya lubangi dulu sebentar. Nah untuk pembuatan atau melubangi aqua ya seperti ini. Ini kan botol air mineral bekas ukuran 1,5 liter. Ini saya paskan garisnya ini. Saya lubangi dengan ini. Pelubang plastik ini bikin sendiri juga bisa ini. Ini ukurannya kan saya menyesuaikan ini kemarin. Buat sendiri bisa ini dari kawat. Nah, terus dipanasi dengan api, baru dimasukkan ke sini. Ini ukurannya tergantung dari air mineral bekas yang dipakai ya. Kalau ada merek aqua ya diukur seperti ini. Kalau ada yang lain mungkin ale-ale mungkin atau fit atau yang lain ya itu lebarnya menyesuaikan dari besarnya ini sampai tengah aja ya, tidak terlalu ke bawah. Nah ini dilubangi seperti ini. Ini garis ini tuh lurus sampai sini. Titik tengah ini ke sini itu sama 17 cm. Ini dilubangi seperti ini. Di sini juga sama dilubangi. Bikin sendiri bisa, nggak usah beli. Bisa ini bikin sendiri. Terus lubang ini tuh fungsinya di sini tuh buat masuk pipa setengah in. Bikin dari kawat juga bisa, bikin dari kawat. Tapi saya kebetulan punya besi ya, saya tidak bikin dari kawat. Tapi kalau teman-teman tidak punya, bikin dari kawat. Ini juga sama
ada garisnya ini garisnya ini. Yang atas ini buat lubang ini, terus yang samping ini buat ini. Nah, ini dipanasi, terus dicos ke sini, dimasukkan. Oh. Seperti itu teman-teman. Garis ini sudah ada garisnya, jadi tidak usah bingung berapa ketinggiannya, ukurannya berapa. Kalau bingung ini dipaskan ini, oh. Dipaskan, oh pas tengah. Tapi kalau bisa naik dikit biar nanti genangan airnya itu agak tinggi. Kalau terlalu ke bawah takutnya tumpah. Kalau bisa kan urut seperti ini seperti urut ini loh maksudnya. Nah, urut itu maksudnya. Ini urut ini. Ini kalau terlalu lubangnya terlalu ke bawah, ini alirannya tidak keluar sampai sana, malah tumpah dari sini. Nah, ini kalau bisa ngelubanginya naik sedikit dari garis ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini tidak perlu beli sih, kan ini cuma botol mineral 1,5 liter bekas, banyak ini, tidak usah beli, jadi lebih hemat biaya. Terus ini botolnya dilubangi, ini ukurannya 6,5 mili, diameter bur 6,5 mili. Kalau tidak punya diameter bur 6,5 mili, dilubangi sama cutter sedikit-sedikit biar lubang. Ini fungsinya ini untuk ini loh, tuh itu. Ini lubang ini buat selang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah paham toh? Nah, seperti itu untuk membuat lubang ini. Lubang ini sama lubang ini. Pakainya ini bikin sendiri, lebih hemat. Nah, seperti itu. Terus sepertinya saya sudah menyampaikan semua dari sistem instalasinya sampai untuk cara membuatnya. Mungkin teman-teman kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan menulis di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan coba jawab semaksimal saya, atau mau mungkin tanya harganya berapa, atau mungkin panjang atau butuh banyak masih kurang jelas, nanti saya tulis juga di kolom deskripsi di bawah. Oh iya, hampir lupa, untuk pompanya saya sarankan ya beli pompa Yamano yang seri SP. Kalau untuk yang cuma satu tingkat ini, beli yang bisa menaikkan air sampai ini, tidak sampai 50 cm ya, mungkin 50 cm lah, mungkin bisa yang SP 1200 mungkin. Tapi kalau teman-teman nanti rencana mau dinaikkan ke atas menjadi 2 tingkat, ya belinya yang SP 1800, karena kalau pakai dibuat 2 tingkat tapi belinya yang SP 200 ya tidak bisa menyuplai sampai ke atas karena tidak kuat. Itu kalau untuk 1 tingkat. Kalau pompa air Yamano 1200, kalau tidak salah kemarin saya lihat di online shop itu, kalau tidak salah ya sekitar 30.000 mungkin, sekitar 30.000. Tapi kalau untuk yang SP
1800 yang bisa menaikkan air sampai 1 meteran itu sekitar berapa ya, lupa aku, 57.000 mungkin, 57.000. Tapi untuk yang teman-teman kalau baru mulai ya beli yang murah dulu aja, yang SB 1200 itu yang segini, berarti bisa menaikkan air sampai 50 cm, sampai 50 cm itu paling nanti. Nah seperti itu teman-teman, sedikit yang saya sampaikan mengenai sistem instalasi hidroponik DFT yang saya buat. Ini ada request dari temen, ini saya coba buatkan dengan panjang 1 meter dan lebarnya itu kurang lebih 50 cm, dan total habisnya itu sekitar 100 ribuan lebih. Nah, sistem instalasinya tadi saya sudah sampaikan dan beberapa ukurannya. Dan jika nanti ada yang kurang jelas pada teman-teman, silakan bertanya di kolom komentar. Saya ingatkan lagi, silakan bertanya di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab semaksimal saya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya, agar nanti saya akan membuat berbagai macam, mungkin instalasi, mungkin update perkembangan tanaman hidroponik yang saya tanam, atau mungkin percobaan-percobaan yang lain mengenai seputar menanam atau bercocok tanam tanaman atau buah hidroponik. Terima kasih. Salam dari saya, Ruli Adiwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.